Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopal Sahlan dari kelas A1 Administrasi Negara dengan NPM 213522018. Di sini saya akan menerangkan tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi yaitu bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarki antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Biasanya komunikasi organisasi ini melibatkan komunikasi sebagai subjek yang terlibat di dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Komunikasi organisasi juga bisa disebut sebagai pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal di dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada komunikasi organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Goldhaber. Menurut Goldhaber, komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan menukar pesan dalam suatu jaringan, hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang sering berubah-ubah. Yang kedua dari De Pito. Menurut De Pito, komunikasi organisasi ini yaitu mengungkapkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan, baik dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada Ron Ludlow. Menurut Ron Ludlow, pengertian dari komunikasi di dalam suatu organisasi ini adalah suatu program komunikasi pada kebijakan public relation atau disingkat dengan PR, mengenai hubungan internal serta hubungan pemerintah dan hubungan investor dalam suatu organisasi. Yang keempat ada Pace and Fowles. Pace and Fowles mengungkapkan pengertian komunikasi organisasi sebagai suatu perilaku yang terjadi dalam sebuah organisasi serta bagaimana orang-orang di dalamnya ikut terlibat dalam proses tersebut dan melakukan transaksi berupa bertukar makna. Selanjutnya ada teori komunikasi organisasi. Teori komunikasi organisasi terbagi menjadi 7. Yang pertama, teori struktural klasik. Yang kedua, teori neoklasik. Yang ketiga, teori fusi. Yang keempat, ada teori peneliti penyambung atau bisa disebut dengan the linking pin model. Yang kelima, ada teori sistem sosial. Yang keenam, ada teori public relation.